Oke teman-teman, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk masuk ke Zoom meetingnya ya. Yang pertama, nanti ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran, di sini teman-teman akan masuk ke grup. Contoh di sini ada Fast English Advanced ya, saya masuk ke grup ini contohnya. Nah, di sini admin mengirimkan link Zoom untuk tanggal 29 Maret. Oke, nah sekarang saya akan coba akses karena saya dewasa berarti saya pilih yang tombol nomor satu ini atau link yang nomor satu. Silakan diklik. Nah, nanti teman-teman akan masuk ke sini. Nah, di sini silakan teman-teman untuk masukkan username teman-teman. Username-nya dapat dari mana? Nah, username ini didapatkan ketika teman-teman sudah melakukan pembayaran. Begitu ya. Contoh saya akan masukkan username saya. Oke, username saya adalah ini. Eh, Nah, ini saya masukkan username, lalu teman-teman silakan pilih kelas dan jam belajar. Tapi ingat, teman-teman, setiap teman-teman ngeklik ini, berarti teman-teman sudah dianggapnya masuk. Tetapi kalau tidak mengklik ini, ya berarti teman-teman tidak dianggap masuk. Jadi, teman-teman usahakan klik link ini atau mengakses website ini ketika teman-teman dipastikan memang bisa untuk hadir atau join pada hari ini misalkan. Oke, karena teman-teman kan dihitungnya 30 kali pertemuan, jadi setiap ngeklik ini ya berarti kuotanya hilang satu, sisa 29 dan seterusnya sampai memang benar-benar nol. Gitu ya. Nah, sekarang di sini karena saya sudah mengklik, berarti jatah kuota saya sudah hilang satu. Nah, gitu. Nah, karena saya dewasa, teman-teman silakan bisa di sini pilih klik yang untuk dewasa ya. Di sini pilih kelasnya lalu dewasa. Nah, teman-teman silakan pilih jamnya, jadi fleksibel aja, mau yang jam 1, jam 4, jam 7, atau jam 8.15. Karena saya pengennya kelas malam, misalkan jam 8.15, ya berarti saya tinggal klik yang jam 8.15. Oke, nah di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa level dan juga tutornya. Ada yang pre-basic, ada juga yang basic, lalu ada intermediate, dan juga terakhir ada yang advance. Nah, terus juga perhatikan untuk jamnya di sini yang paling bawah itu 20 jam lagi kelasnya bakal dimulai. Kok masih lama? Ya, karena sekarang udah jam 11.39 gitu ya, 20 jam lagi baru teman-teman mulai besok berarti yang mulainya gitu. Nah, ini contoh aja. Dan juga perhatian untuk kelas pre-basic level. Pre-basic level itu berarti teman-teman memang belajarnya dari nol banget gitu ya. Nah, di sini masih gratis. Gratisnya itu bukan teman-teman nggak bayar, bukan. Tapi teman-teman sudah melakukan pembayaran, dapat kuota 30 kali pertemuan. Tapi ketika teman-teman masuk ke pre-basic, teman-teman kuotanya masih utuh 30 kali pertemuan. Ya, dan dipotongnya itu ketika teman-teman masuk ke level selain per basic, contohnya basic, intermediate, ataupun yang advance. Nah, contoh saya pengen masuk yang basic contohnya ya, saya pengen masuk ke yang basic. Nah, perhatian juga teman-teman, contoh di sini ada Miss Dewi Hajar. Dia ada tulisan sedang tidak bisa mengajar. Berarti tolong jangan klik tombol di bawah ini karena ya berarti nanti ya nggak akan bisa masuk karena Miss Dewinya lagi nggak bisa ngajar. Jadi yang available saja. Contoh di sini ada Mr. Muammar, Miss Gemma, Miss Nanda dan seterusnya. Nah, saya pengen masuk ke Mr. Muammar ya. Contoh teman-teman tinggal klik aja tombol ini. Nah, otomatis dia sudah masuk ke Zoom-nya, ke aplikasi Zoom-nya. Tapi peringatan ya teman-teman, jangan lupa download dulu aplikasi Zoom-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke Zoom-nya Mr. Muammar, tetapi kenapa begini tampilannya? Karena memang kelasnya itu kan jam 8.15 dan belum mulai kelasnya. Di sini teman-teman bisa lihat paling bawah menunggu host memulai rapat. Ya, karena kan memang kelasnya belum dimulai. Mulainya nanti besok jam 8.15 karena sekarang masih jam 11.41. Gitu ya. Nah, itu caranya teman-teman. Selamat belajar, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, untuk selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana teman-teman mendapatkan materinya atau sistem belajarnya seperti apa. Oke, kita cek. Ini cara sistem belajarnya. Oke, nah bagaimana cara untuk belajarnya atau mungkin sistem belajarnya teman-teman bisa lihat di sini. Ini contoh saya mengajar level basic dan judulnya itu tentang free time ataupun waktu luang.
Oke, teman-teman bisa perhatikan contoh di sini ada do you have enough free time dan seterusnya. Ini ada 10 pertanyaan atau 10 pertanyaan dalam topik free time ini. Nah, dalam 15 menit di awal ya di awal kelas, tutor akan menjelaskan 4 hal. Yang pertama adalah topiknya, berarti ini kan topiknya. Contoh misalkan, okay everyone, we will start. So the question of number one, do you have enough free time? For example, if you have the free time, you can say, oh yes, I do. But if you don't have any free time, kalau teman-teman tidak punya waktu luang, so you can say, I don't have it. Ya, because I'm so really busy, karena saya itu sibuk. Nah, dan seterusnya sampai saya ataupun tutor akan menjelaskan sampai 10 pertanyaan. Itu yang pertama, topik akan dijelaskan. Lalu yang kedua adalah penjelasan grammar. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini saya menjelaskan tentang grammarnya. Ada do you plus verb one atau did you plus verb one. Ini kalau dalam bahasa Indonesia diartikan apakah kamu. Kalau apa bedanya meskipun dua-duanya diartikan apakah kamu, cuman kalau do you berarti kita menanyakan rutinitas. Kalau saya tanya pakai did you, berarti saya menanyakan masa lampau. Contoh misalkan, oh do you eat rice? Berarti saya menanyakan rutinitas apakah kamu makan nasi. Kalau saya bilang did you eat rice? Apakah kamu makan nasi? Berarti saya menanyakannya masa lampau. Nah, jadi saya akan jelaskan yang kedua adalah grammarnya. Tidak perlu pusing-pusing masalah rumus karena teman-teman di sini saya akan jelaskan sesimpel mungkin lalu langsung dipraktekkan. Oke, grammar yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentang vocabularies ataupun kosakatanya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ini ya, ada enough artinya cukup, during the day, ada pada siang hari dan seterusnya. Ini sekitar ada 40 vocabulary, ya. Nah, vocabularies di sini itu bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipraktekkan. Dan kebetulan ini sudah selesai praktek. Dan biasanya saya hanya memberikan modal vocabulary itu sekitar 10 vocabularies atau kosakata. Hanya 10 saja. Lalu sisanya adalah kosakata yang peserta tanyakan. Misalkan mereka bilang, oh yes, merawat apa ya bahasa Inggrisnya? Otomatis saya akan tulis take care of. Terus juga misalkan, oh yes, eh I usually rebahan apa ya, sir? Nah, saya tulis lie down, rebahan. Dan seterusnya. Ini adalah kosakata-kosakata yang peserta tanyakan. Begitu ya. Nah, jadi dengan cara ini teman-teman akan hafal kosakata dengan otomatis karena langsung dipraktekkan. Begitu. Itu adalah poin caranya. Yaitu yang vocabularies ya, yang ketiga. Lalu yang keempat adalah pronunciation ataupun pengucapannya. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini ada lambang-lambang seperti ini ya. Ini namanya phonetic symbol ya. Ya seperti ini. Ini namanya phonetic symbol. Apa itu? Yaitu cara bacanya. Dan ini nanti akan teman-teman pelajari juga di materi pronunciation ataupun pengucapan tadi. Ya, jadi supaya teman-teman tidak salah lagi bacanya. Jadi jangan sampai enog ini dibaca inog gitu kan, padahal dia bacanya adalah enough. Nah, saya akan spill sedikit. Di sini memang lambangnya aneh-aneh. Ya, contoh di sini ada lambang begini. Nah, jadi bukan dibaca the, tapi dibacanya the, lidahnya digigit, the. Lalu contoh lagi, di sini ada memancing. Memancing itu biasanya mungkin bilangnya fish, padahal bukan. Dia bacanya adalah fish using sha, menggunakan sha shin. Begitu dengan lambang seperti ini dan seterusnya. Ini adalah lambang-lambang yang akan teman-teman pelajari dan juga langsung dipraktekkan. Nah, setelah tutor menjelaskan semua itu selama 15 menit, nanti teman-teman akan masuk ke yang namanya breakout room. Apa itu breakout room? Yaitu pembagian kelompok kecil. Dan satu kelompoknya itu sekitar 3 sampai 4 orang. Mungkin ada juga yang 5 orang. Begitu. Nah, di dalam kelompok itu, teman-teman wajib untuk mempraktekkan topik yang sudah dijelaskan sama si tutor. Oke, dengan teman-teman yang tadi di grup kecil tadi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, teman-teman wajib untuk mengaktifkan mikrofonnya. Jangan sampai dinonaktifkan atau di mute. Jangan, harus selalu dibuka mikrofonnya karena teman-teman praktek. Kalau video, it's okay. Itu option saja, pilihan saja. Mau dinyalakan atau dimatikan silakan. Yang penting mikrofon wajib
aktif dan juga teman-teman harus aktif untuk praktek di setiap grupnya. Dan juga teman-teman tutor akan memantau setiap grup. Contoh misalkan dalam satu kelasnya ada 10 orang. Dalam satu kelas semuanya ya, semuanya ada 10 orang. Berarti nanti dibagi kelompok. Kalau satu kelompoknya ada 3 orang, berarti akan dibagi 3 kelompok. Dan satu kelompoknya mungkin jadi 4 orang. Jadi 3, 3, 4 gitu ya. Nah, nanti si tutor akan berkunjung ke setiap room. Room 1, room 3, room 1, room 2, room 3. Nanti balik lagi ke room 1 ya dan seterusnya. Sampai peserta ini aktif dan juga mahir untuk berbicara bahasa Inggris dan juga tentulah untuk berani. Dan juga teman-teman jangan takut salah, khususnya untuk yang basic ya, kalau intermediate sama advance otomatis gitu kan. Memang teman-teman harus lebih effort lagi untuk berbicara bahasa Inggrisnya. Tetapi untuk yang basic, biasanya pemantau hanya fokus ke 2 hal. Yang pertama adalah vocabulary-nya, lalu yang pertama vocabulary, yang kedua adalah pronunciation-nya. Kalau grammarnya bagaimana? Grammarnya hanya menjelaskan grammar simple saja. Beda dengan intermediate ataupun yang advance, otomatis grammar yang juga harus yang lebih advance lagi. Contoh conditional sentence, ada juga comparisons ataupun superlatif gitu ya dan macam-macam. Dia question dan macam-macam. Banyak lagi yang lebih kompleks. Tapi untuk yang basic dia hanya fokus pada grammar khususnya tenses dasar. Biasanya 5 tenses dasar, simple present, present continuous, simple future, simple past dan juga present perfect. Itu saja. Yap, itu untuk yang basic. Tapi kalau yang intermediate ataupun yang advance itu akan lebih tinggi lagi untuk pembahasan grammarnya, begitu ya. Nah, jadi teman-teman meskipun contohnya untuk yang basic ketika speakingnya keliru, iya, maka akan diperbaiki oleh si tutornya. Contoh misalkan teman-teman bilang, oh yes, I am eat rice. Nah, dalam sisi grammar dia salah. Harusnya I eat rice. Nanti tutor akan bilang, oh sir atau miss, you have to say I eat rice. Don't say I am eat rice. Begitu. Kenapa begitu? Nah, nanti tutor akan menjelaskan kenapa sih harus I eat rice, bukan I am eat rice. Begitu ya. Nah, ini jadi contoh-contohnya, ini topiknya. Ini grammarnya kebetulan di sini basic ya, berarti hanya grammar basic saja penjelasannya. Ya, lalu ini ada penjelasan tentang jam kebetulan. Lalu di sini ada vocabnya atau kosakatanya. Lalu di sini ada phonetic symbol atau untuk pronunciation-nya. Jadi supaya teman-teman tidak salah baca lagi. Begitu ya, teman-teman. Enjoy this class. Thank you so much.